Mitra bisnis, mulai banyak pedagang yang menolak pembayaran uang tunai, tetapi hanya menerima QRIS, debit atau kartu kredit. Pedagang menilai pembayaran cashless relatif lebih aman dan simpel. Tapi menurut Bank Indonesia, tidak mau menerima pembayaran cash melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Mata Uang. Nah, bagaimana menurut Anda baiknya peraturan pembayaran ini? Silakan 633-9160. WhatsApp call di 0816924924. Kita tunggu komentar Anda. Kalau saya pedagang, saya di luar bicara BI sama pedagang yang sambodo gitu ya. Orang datang kan kasih duit dewa kan. Iya. Daripada kita di toko tepuk nyamuk kan bahasa orang tua kan. Yang penting dia uangnya uang asli, bukan uang palsu. Iya. Dia nggak tahu yang pemberi orangnya macam-macam. Dulu saya dagang ya, saya timbangan saya lebihin nggak seberapa. Jadi langganan dia, dia tidak cincai. Ya tapi sekarang macam-macam orang. Jadi kemarin saya makan bakmi, saya sengaja, saya bilang boleh cash, dia bilang nggak bisa, ya nggak buat jadi. Ini biasa. Memang sengaja yang depan itu supermarket gede kan pasti terima atau pinter. Iya. Jadi kalau saya datang pelanggan itu tuh dewa, kita harus layanin. Jadi langganan tetap. Nah, itu kata orang tua. Kita ada kan, kita punya klien masuk toko, dia pencet HP nggak nanya mau beli apa, nggak kan? Nggak jadi mau beli. Jadi saya biar sistem mau pakai apapun asal dia tidak curi, tidak pakai uang palsu. Ya nggak? Saya terima. Berarti kita bisa terima banyak langganan. Dia juga senang balik lagi. Nah, itu sistemnya orang dulu dagang. Itu BI ya mengatakan bahwa kalau ada perusahaan atau toko atau tenan yang menolak uang rupiah itu dipidanakan ya, bisa dijerat hukum. Kalau gitu semua pengusaha jalan tol itu harusnya dihukum semua itu. Kan tidak ada yang pakai cash sekarang. Iya. Ya, jadi harap BI pun juga mencermati kebijakan yang sudah dijalankan itu memang ada risiko. Ya, ada yang mau, ada yang oke, sebagian, tapi ada yang masih benar-benar menolak. Ya, saya gitu aja. Ya, itu bank penyelenggaranya itu yang mesti dihukum. Dihukum gimana, Pak? Ya, jadi dia mempropagandakan agar menggunakan QRIS gitu ya. Kris, menggunakan kris. Karena dengan menggunakan kris dia nanti dapat potongan persentase. Maka dari itu mereka berlomba-lomba yang punya kesempatan itu untuk menggunakan kris itu. Semakin banyak kita, jadi saya misalnya pegang bank misalnya bank X misalnya, nah saya kan menggunakan krisnya dia kan. Nah terus begitu ya itu makin banyak ya makin besar misalnya hukumannya. Ya. Gitu. Jadi sebab itu dibikin agar orang menggunakan kris itu karena begitu, karena ada persentase pemotongannya. Jadi yang jualan juga dapat, yang jualan itu dapat ya. Itu yang setiap orang menggunakan dia dapat persen gitu. Iya. Yang menjual, jadi dia senang aja. Justru dia kalau bisa semua orang, ya, jadi kan persennya kan dia makin banyak. Itu mesti dihukum gitu. Makasih ya. Kalau ada pedagang yang menolak uang tunai, lebih baik nggak usah jualan. Namanya orang jualan kan butuhnya apa, Mas? Yang nggak mau duit, mendingan dia tutup aja lapaknya. Orang dia nggak jualan, dia kagak mau duit. Kan logikanya begitu. Terus bawa-bawa BI. BI udah jalanin fungsinya sebagai bank sentral, di mana mata uang Indonesia yang berlaku adalah rupiah. Alat tukarnya adalah rupiah. Kalau dia menolak rupiah, artinya ya dia nggak mau duit. Satu. Terus orang membandingkan dengan tol. Tol tunai atau non tunai. Tol itu nggak ada penjaga. Nggak mungkin penjaga tol saat dikasih duit, Pak, kita nggak terima duit, Bapak tap aja. Nggak ada kan di tol begitu. Nah, kalau dia mau sistem begitu, dia bikin semua computerized. Kalau kayak di luar negeri,
nggak ada orang. Jadi dia nggak dilarang untuk nggak menerima uang. Pegawainya, Pak, kita nggak terima uang. Karena kan nggak ada pegawai. Dia menolak. Jadi kalau ditanya benar nggak? Ya benar juga, Tor. Kecuali kalau restorannya semua computerized, semua tap. Kan nggak ada statement kita nggak terima tunai, Pak. Jadi logika yang dibangun itu, kita bicara bahwa benar Bank Indonesia implementasi uang itu rupiah yang harus diterima. Efisiensi kita bicara, efisiensi. Memangnya kita bayar QRIS nggak ada penipuan? Teman saya banyak di screenshot padahal bohong. Jadi apakah online itu juga solusi? Enggak juga, tetapi pedagang pun harus lebih teliti. Oh, ternyata dia pakai screenshot yang palsu untuk beli barang. Kan ada juga tuh. Banyak teman saya juga kena begitu. Jadi lebih baik pedagang fleksibel aja. Dibuka opsi untuk menerima uang tunai. Jadi semua pihak, ya teknologi keniscayaan, lambat laun kita memang ke arah situ. Tapi kita nggak bisa langsung radikal, nggak terima tunai, itu aja. Buat negara kita belum pas lah, dari saya itu. Iya, kalau untuk cara pembayaran ya kan nilai mata uangnya kan sama ya, rupiah ya. Jadi cara pembayaran ya memang kalau tenan-tenan ya, atau seperti inilah minimarket ya. Minimarket yang ada itu kan bisa lewat kasir ya Mas ya. Yang minimarket yang dekat-dekat rumah itu kan bisa tunai lewat kasir atau dengan debit ya kan, atau bisa dengan e-money. Itu saya rasa ya memang tetap ya, kalau memang cara transaksi pembayaran ya disediakan tetap yang konvensional ada, yang kecanggihan teknologi ya dengan e-money itu ya. Jadi istilahnya penjualnya ini aja gitu loh. Jadi sediakan dua opsi untuk para customer, karena kan nggak semua juga ya melek teknologi ya. Buat misalnya kadang-kadang di minimarket tuh saya cermati kan ada juga anak-anak sekolah ya, anak sekolah dasar beli kan nggak mungkin kan pakai QRIS atau pakai itu, pasti mereka kasih cash. Atau misalnya ada lansia gitu ya, omanya sama cucunya, itu pasti mereka pakai tunai. Jadi dibuat dua ini aja, dua opsi, mau pakai cash atau e-money, kan itu lebih simpel ya. Jadi nggak usah dibuat repot lah, kalau kata Mas Gus Dur ya. Gitu aja kok repot gitu. Tetap ada payung hukumnya kan dari Bank Indonesia. Ini mungkin saya sharing ya, saya berbagi lah ya. Jadi cara konvensional sama kecanggihan teknologi itu seiring berbarengan. Pasti ada sisi plus minusnya ada gitu, gitu. Misalnya saya kasih contoh, tadi saya sudah paparkan sih. Kalau di gedung bertingkat itu kan kecanggihan teknologinya pakai lift ya. Ya, tapi kan tetap ada konvensionalnya dengan tangga darurat, ya kan? Amit-amit kalau ada bencana, gitu ya. Nah, sewaktu-waktu misalnya gensetnya lagi listrik padam atau apa gitu kan. Nah, itu tetap gitu. Jadi konvensional dan kecanggihan teknologi itu ya dua sisi yang berdampingan. Saya pernah sharing juga tadi pagi ya. Waktu itu pernah itu Mas, internet itu lagi shutdown itu satu hari itu ya. Nah itu sampai saya bingung ya, mereka tuh kelabakan gitu. Mereka order taksi online nggak bisa, ya kan? Karena kan biasa mungkin pakai WA call atau begitu ya, kurang lebih ya. Nah, yang waktu itu bisa terjangkau pulsa ini, telepon pulsa biasa, karena drivernya menghubungi dengan ini, bukan non WA ya. Karena kan waktu itu memang, kalau nggak salah waktu itu memang ada accident ya, itu di sebelum pandemi kalau nggak salah, itu saya juga mengalami itu satu hari itu. Jadi oke lah, kecanggihan teknologi ya memang pasti banyak manfaatnya, tapi tetap konvensional tuh tetap diberlakukan gitu, jangan ditinggalkan lah ya, pasar tradisional ya,
yang mbok-mbok itu ya pasti kan juga pasti pakai cash juga, jadi ya saling melengkapi aja gitu. Jadi ya mungkin itu ya. Oke, dulu mungkin secara konvensional itu alat duit sebagai alat tukar ya, alat ini ya mungkin tidak hilang 100% di zaman sekarang ini ya. Cuma memang kalau kita lihat trennya sekarang ini, orang kan semua kan maunya semuanya serba cashless gitu loh kan. Hanya orang lebih bahasnya sekarang orang ketinggalan dompet itu tidak terlalu khawatir dibandingkan ketinggalan handphone. Ya gitu. Ketinggalan dompet di rumah tenang-tenang aja, semua transaksi digital bank ada di handphone gitu kan. Yang penting handphone jangan ketinggalan gitu loh. Nah ini kan yang tidak bisa dipungkiri. Jadi sebenarnya kalau saya bilang bukan karena mereka orang merchant ini tidak menyukai uang cash gitu loh. Sebenarnya kan secara ini uang cash itu kan mereka ada gitu loh, ya kan, cuman disimpan di bank dalam bentuk nominal gitu kan. Nah itu kan, ini kan yang bahasanya cuman ada transaksi perpindahan segala macam. Dan kedua dari sisi cashless ini kan juga ada lebih aman, ya kan. Mereka juga nggak terlalu pusingin nyimpan duit di rumah segala macam, ya kan. Terus secara transaksi catatan hariannya mereka ya transaksi record dengan baik gitu loh, ya kan. Nggak ada yang keselip, nggak ada yang miss atau lupa catat. Menurut saya sih seperti itu sih gitu loh. Dan memang ya kalau dibilang kita butuh uang cash, nggak butuh gitu loh. Nggak ada yang nggak butuh gitu loh, ya kan. Memang di satu sisi kan kita kadang-kadang belanja ya cuma 5.000, nggak mungkin kan pakai QRIS. Meskipun bisa pakai QRIS, kadang-kadang udah pakai uang parkir aja deh gitu kan, uang cash. Nah tukang parkir kan juga begitu gitu loh, nggak mungkin bela-belain pakai QRIS gitu loh kan. Tapi sebenarnya ya berdampingan itu akan ada, tapi lihat proporsinya dengan tren perkembangan zaman sekarang ini, ya memang QRIS atau cashless itu lebih disukai gitu loh, karena faktor-faktor tadi yang memang yang memberikan keuntungan ya, baik itu pengguna, ya kan, dari sisi customer maupun dari sisi pengguna, dari sisi end user dalam arti kata penjual atau pembelinya ya gitu ya. Itu kan memberikan keuntungan besar gitu loh. Kalau saya bilang meskipun bahasanya kita ada uang cash 100.000 maksimal gitu di dompet, transaksi harian kita lebih banyak pakai cash QRIS kok gitu loh. Karena sama sekian sana. Memang itu kebudayaan yang praktis gitu loh, ya kan. Kenapa? Karena ya peraturan itu dari pemerintah, dari Bank BI gitu kan. Ya, tapi memang BI juga dalam arti kata peraturan yang dibuat hanya sebagai parameter gitu ya. Aturan main bakunya seperti apa gitu kan. Tapi kan tetap aja perkembangan zaman ya jangan nggak bisa juga ditinggalkan lah begitu loh, ya kan. Ya harapannya sih ya BI juga kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa membuat peraturan juga dari sisi cashless perbedaan uang ini nih gitu loh. Jangan merasa uang cash harus begini, peraturan begini-begini, tapi sisi yang sudah melakukan perkembangan jam ini bahasanya diabaikan atau dicuekin atau ya tengah hati lah gitu loh. Ya harusnya pihak BI juga harus lebih mencari cara untuk memproteksi customer juga sih gitu loh. Itu menurut saya. Terima kasih. Itu jadi wakil menteri kreatif ya. Semoga lah mereka berdua itu berhasil. Saya kepengen banget Indonesia ini beneran maju gitu loh. Terus back to topik ya. Gini, ini kalau yang mengatakan saya atau Bung Anto, saya maklum ya. Tapi ini yang mengatakan BI bahwa kalau tidak mau terima uang cash itu melanggar undang-undang. Undang-undang yang mana? Bukankah tahun 2011 itu BI yang buat undang-undang cashless. Nah, menerima uang cash dengan tidak mau dibayar rupiah tapi maunya dolar itu beda loh Bung Anto. Saya tidak mau rupiah. Nah, dengan saya nggak mau uang cash tapi harus pakai cashless, beda kan? Dan lagi pula sekarang ini kan zamannya kalau mau ngurus korupsi, mau ngurus persoalan ke polisi kan sulit.
Nah, sekarang teknologi udah pada canggih, semua orang harus transparan dong. Di dalam perusahaan itu udah banyak yang pakai QRIS, pakai cashless itu udah banyak. Terutama UMKM yang didirikan oleh anak-anak muda. Jadi kalau Bank BI itu mengatakan gitu nggak salah toh itu. Contoh gini ya, coba saya kasih Bung Anto uang 5M atau 8M, 10M gitu ya, bawa ke bank setor loh ini, setor aja, pasti ditanyanya itu banyak banget. Kenapa? Dicurigai, ini nggak benar. Atau Bung Anto ngambil cash 10 miliar gitu, pasti ditanya kenapa? Karena semua uang yang nggak halal itu kan melalui transaksinya melalui cash. Dan bank itu udah dari dulu kalau seperti mencari kutu apabila kita itu setor banyak-banyak. Itu tuh nggak heran kalau kayak gitu. Makanya kenapa koruptor itu sampai belanin nyewa rumah, terus uangnya ditaruh di sebuah rumah kayak gitu-gitu, itu ya karena itu. Jadi yang melanggar hukum itu hukum apanya? Nah, kalau gini, saya nggak mau terima rupiah, padahal kamu jualan di Indonesia nggak mau terima rupiah, minta digantung. Nah, itu benar. Tapi kan saya nggak mau terima cash, saya minta ditransfer aja, kan kayak gitulah kira-kira bahasa mudanya. Jadi apakah BI ini nggak salah ngomong ya? Lah kalau bedakan dong. Dan ini bener kok, UMKM tuh sampai saya kaget-kaget terbengong-bengong juga ya, bahwa mereka sekarang itu udah pada nggak mau terima cash gitu ya. Itu yang pertama, kalau dia manajemennya bener gitu ya, manajemennya bener. Tapi saya ada dengar satu penjual otak-otak, ini ada di anak-anak buat status ya, penjual otak-otak itu laris banget, tapi dia nggak mau ditransfer, dia nggak mau pakai QRIS, dia nggak mau pakai kredit card, nggak mau pakai apa-apa, maunya cash doang. Ngerti maksudnya? Nah, kalau cash doang, otomatis dia ngakalin pajak dong. Gitu loh. Ini kan lucu kalau sekarang Pak Luhut Binsar Panjaitan itu belanin bikin e-catalog sampai 9 juta item itu supaya maksudnya tidak dikorupsi. Kok sekarang ini malah pembayar pajak mau korupsi atau gimana? Kalau sekarang anak-anak yang muda-muda, UMKM anak muda-muda itu sudah mau menggunakan cashless, terus diharusin pakai cash lagi nih, yang bodoh sebenarnya siapa ya? Makasih. Kalau kali ini saya sih setuju ya dengan pemerintah, dengan Bank Indonesia bahwa pembayaran tuh mutlak harus pakai tunai. Pembayaran tunai itu sangat diperlukan, Mas. Karena gak semua aplikasi, maksudnya gak semua teknologi itu bisa dipergunakan orang, terutama untuk yang golongan-golongan tua, mungkin usia udah di atas 65, 70. Mereka hidup tuh kadang-kadang masih gaptek dengan teknologi, Mas. Jadi kadang-kadang mereka ingin belanja sendiri, ingin membeli sesuatu, karena kalau si pihak toko menolak tuh kadang bingung juga mau nolong mereka gimana caranya gitu kan. Jadi sih memang sebaiknya tetap diberikan dalam dua penerimaan, baik cash maupun non cash. Karena kan sama juga sama uang juga kan, ujung-ujungnya betul sama juga uang kan. Cuma bedanya yang satu kan kita nggak perlu store ke bank. Kalau kita terima cash kan bisa kita harus setorkan juga ke bank. Atau bisa juga dipergunakan juga untuk yang lain kalau ada uang cash gitu, Mas. Yang kedua, kalau tidak ada uang cash ini yang bahaya loh, Mas. Nanti KPK nggak bisa OTT lagi loh.
Masa KPK mau OTT mesti harus sedia mesin scan barcode, gimana caranya? Tapi punya barcode ya, kalau nggak ada gimana mengecek dia korupsi atau enggak? Iya, jadi saya melihatnya dari industri atau segmen UMKM lah ya. Jadi contoh misalnya saya adalah IO untuk Food Bazaar gitu ya. Buat saya bagaimana saya mengontrol tenan-tenan, ini memang orang keuangan, menteri-menteri ini harus melihat, kalau enggak nanti komentarnya akan nggak sesuai dengan kondisi market atau kondisi transaksi di masyarakat menengah atas maupun menengah bawah gitu ya. Jadi saya ambil dari contoh, anggaplah saya IO Food Bazaar gitu ya, dan bagaimana saya mengontrol tenan, omset yang harus saya kontrol setiap tutup hari. Anggaplah saya tutup jam 9 malam dan saya harus store ke pengelola space area, anggaplah di mall atau di mana itu mereka butuh transparansi, baik saya terhadap tenan maupun saya terhadap pemilik building. Nah, itu hanya bisa terjadi dengan cara non tunai. Kalau cash ya, satu misalnya saya food gitu kan, saya juga nggak melihat ini sesuatu yang hygiene gitu kan. Mereka pegang uang lalu melayani pembeli. Satu itu. Kedua, kalau tenan-tenan yang saya ajak itu nakal, maka dia akan dengan mudahnya menyelipkan uang cash tersebut di kantong siapapun yang ada yang pegang kasir gitu. Jadi cashless itu penting gitu ya, artinya bermanfaat juga untuk situasi bisnis saat ini. Baik. Sehingga ya bisa dilihatlah situasinya atau kondisinya seperti apa. Nah, kalau tadi ada istilah OTT, OTT ini asetnya si orang pajak itu aja mungkin saya nggak yakin ya ada semua dalam bentuk rupiah gitu ya. Dia kan pecah menjadi kalau nggak salah mata uang US dollar dan Sing dollar. Bisa jadi emas batangannya per kilo pun kita nggak lihat gitu kan. Jadi udahlah, itu kalau otak orang jahat kita nggak tahu sampai semana jahatnya dia, hanya penegak hukum yang tahu. Uang cash ini memang banyak hal yang terjadi sekarang ini di era digital, ya kan, rata-rata mereka menggunakan uang digital lah istilahnya ya kan, yang langsung QRIS dan sebagainya. Tapi memang di satu sisi kan kita ini masih, terutama di desa-desa ya, di pedalaman dan sebagainya, nggak mungkin mereka pakai QRIS seperti itu kan, karena bank-bank tidak akan pernah masuk ke sana ya kan. Maka memang ada hal-hal yang memang sisi positif dan negatif juga. Sehingga kalau memang untuk pekerjaan-pekerjaan seperti kami di batubara itu selalu menggunakan instrumen. Nah, instrumen mau tak mau kan sesuai dengan digital kan, LC atau SKBDN seperti itu ya. Tapi yang cash ini juga banyak sekali hal-hal yang terjadi, hal negatif ya. Karena apa? Cash di tempat kita ini sering terjadi pemalsuan yang memang heran kok begitu gampang terjadi pemalsuan uang. Kalau di Singapura, saya tinggal dari tahun 97 itu belum pernah terdengar yang namanya mereka memalsukan uang. Karena apa? Karena hukumnya berat sekali, ya kan? Maka di kita di sini cash itu ada dua, satu pemalsuan uang, kedua juga money laundering. Karena memang dalam beberapa dekade kemarin, beberapa bulan kemarin, saya juga bingung ketika kami transaksi dengan satu building, terus dengan harga 67, tiba-tiba ada yang orang nawar 72 miliar, tapi dia aneh, dia terima uang di bank itu 27 miliar dalam keadaan cash, keluarnya dus-dus. Kenapa dia nggak melalui transfer? Nah, ketika dia akhirnya uang itu dikembalikan kepada BCA lagi kan, masuk ke rekening dia. Nah, kira-kira 2-3 minggu kemudian ya udah dia ditelepon oleh salah satu petinggi bahwa itu adalah uang money laundering.
Ini berbahaya sekali ya kan. Maka ya tergantung case menurut saya ya kan. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan ini, yang penting hukum tetap ditegakkan, yang menjadi prioritas masyarakat itu tetap akan berlaku, sehingga satu sama lain merasakan sesuatu yang aman, damai, dan tidak terjadi sesuatu monopoli di era Bapak Prabowo sekarang ini. Sehingga perbankan jauh lebih baik, terutama UMKM itu yang sekarang ini sedang bertumbuh dan berkembang, jangan tebang pilih. Bantulah masyarakat yang rendah, yang betul-betul yang memerlukan pertolongan daripada pemodal-pemodal yang tentu ya dari perbankan kita ya kan. Jadi sehingga apa, korupsi ini daripada uang itu lari pada korupsi, mendingan membantu masyarakat yang saat ini dalam keadaan kesulitan. Menurut saya memang mata uang sebaiknya digunakan yang konvensional atau yang biasa, dan juga yang digital kalau di dalam perdagangan. Karena apa? Karena yang mata uang konvensional biasa itu kan rupiah ya. Sedangkan rupiah ini kalau dipakai terus oleh para pelaku usaha dan juga konsumen, maka kemungkinan nilainya akan kuat. Jadi memperkuat nilai rupiah. Kita butuh nilai rupiah kuat untuk memperkuat ekonomi kita. Jadi uang kita tuh digunakan oleh para pelaku pasar, baik ekspor atau impor. Jadi kita tidak kalah dengan mata uang asing kalau bisa kuat gitu ya. Dan mata uang digital juga bagus sih karena memang mempermudah transaksi, tapi bukan berarti dia mata uang yang tidak bisa dibobol oleh hacker. Karena kan beberapa Bitcoin itu kan udah pernah ada yang dibobol oleh hacker di dunia. Kepemilikan Bitcoin juga ternyata tidak aman, yang katanya tadinya aman. Jadi yang namanya teknologi buatan manusia itu suatu saat akan ada kelemahannya, jadi tidak sempurna buatan manusia itu. Walaupun sekarang belum bisa dibobol hacker mata uang digital, kemungkinan besar di masa-masa depan bisa dibobol hacker kepemilikan mata uang digital, kris atau apapun itu. Jadi kalau misalnya menjamin aman 100% juga tidak menjamin 100% aman, karena sekarang belum ada yang bisa membobol aja gitu ya. Suatu saat nanti belum tentu. Kalau mata uang yang konvensional itu bisa dirampok, dimaling atau apapun itu, ya memang itu resikonya. Makanya disimpan baik-baik atau ditabung di bank, kan seperti itu kemungkinannya. Semuanya punya kelebihan dan kelemahan, tapi untuk bijaksananya kalau bisa dua-duanya dipakai, jangan semuanya nanti harus pakai mata uang digital. Nanti nilai mata uang rupiah kita bagaimana? Lalu katanya tadi BI harusnya cash, ada undang-undangnya. Ya karena untuk memperkuat mata uang rupiah kita kemungkinan seperti itu. Iya. Ini Bank Indonesia, saya nggak tahu kalau ada yang lain. Saya dari dulu tuh beranggapan Bank Indonesia ini tidak berguna, dibubarkan saja ya. Dimulai dengan sedikit dulu ini. Rupiah kita, bergonta-ganti gubernur Bank Indonesia-nya dari rupiah itu saya sudah tahu mengenai uang itu 300 rupiah, sekarang hampir 16.000 ya. Setiap tahun itu melorot nilainya tetap US dollar itu 5-10%, dan nggak ada yang mereka bisa bikin. Padahal mereka digaji gubernur Bank Indonesia itu 600 juta dan direksi lain 400 juta ya. Nah sekarang dia bikin masalah nih. Ini troublemaker benar nih ya. Undang-undang tentang mata uang itu mengatakan mata uang resmi Indonesia itu adalah rupiah. Ini kan bicara tentang mata uang, jadi semua transaksi di wilayah RI ini wajib dilakukan dalam rupiah, tidak boleh dalam mata uang yang lain. Tapi kan dia tidak mengatakan bahwa ya wajib bertransaksi secara tunai. Jadi dia sendiri yang buat peraturan, dia sendiri yang bingung ya, dan membuat masalah gitu. Ini masalah ya cara bayarnya, bukan mata uangnya. Itu bisa dibayar, mereka bayar itu semua dalam rupiah kan. Mau itu tunai, mau itu pakai kredit card, debit card, mobile banking, internet banking, QRIS sekarang, gitu ya. Itu kan semua tetap dalam rupiah, Jadi nggak ada salahnya. Nah kalau BI mengatakan melanggar hukum, ya itu yang kita lakukan semua yang di tol-tol itu gimana itu? Ya kenapa nggak ditunduk? Kenapa nggak dibawa pengadilan? Gitu, lucu kan? Ini BI setahu saya itu yang harus dalam mata uang, bukan cara pembayarannya. Nah persoalan teknologinya itu B-nya, persoalan teknologinya saya minta memang ya penerapan teknologinya secara bijaksana gitu. Saya sendiri adalah pendukung penggunaan teknologi karena
aspek apapun dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa menolak teknologi, kehadiran teknologi, karena itu sangat membantu untuk kehidupan kita. Nah, industri perbankan menurut saya industri yang paling maju dalam menggunakan teknologi dibandingkan industri lain. Yang paling buruk adalah industri pendidikan. Di sana masih pakai kertas dan pulpen, gitu ya, nggak ada digital sentuhan sama sekali. Nah, maksud saya menggunakan secara bijaksana, jangan memaksa, karena saya juga mengalami, ya. Akibat pakai e-wallet itu, saya sampai antri di kasir itu panjang sekali karena tidak punya alternatif yang lain. Kasirnya cuma si satu itu. Kemudian yang bayar di depan itu, ya ibu tahu sendiri kan, internet Indonesia ini kan, yaitu si pelanggan itu harus keluar ke trotoar mencari signal dulu, gitu ya, baru bisa transaksi. Nah, maksud saya jangan kaku, tetapi disediakan alternatif. Walaupun kita beralih ke teknologi, cash itu masih diperbolehkan sebagai alternatif kalau ada masalah, gitu kan. Seperti itu. Misalnya saya masuk ke restoran, ya, itu industri restoran sekarang menggunakan teknologi. Sudah nggak ada lagi kan ibu menu itu dalam bentuk kertas. Saya masuk dan HP saya habis baterai. Saya cuma tanya disodorin QR code. Saya cuma mengatakan, maaf, baterai saya habis. Anda kasih saya charger, saya charge dan saya. Atau Anda kasih pilihan saya menunya yang manual itu yang kertas. Kalau nggak saya keluar dari restoran ini. Maka dia mau bawa menunya yang masih bentuk-bentuk album itu. Nah, maksud saya seperti itu. Teknologi dipakai, tetapi disediakan alternatif, gitu. Karena memang belum menunjang untuk penggunaan teknologi 100%, gitu ya. Itu saja. Ini sebetulnya kan masalah perdagangan di bawah, ya, kelas bawah. Nah, pedagang itu mungkin punya pengalaman buruk, uang palsu lah, uang rusak lah. Kemudian mereka menghitung kalau jumlahnya cukup besar, hitungannya salah. Kalau salah kan jadi rugi. Mungkin juga dia sudah memperhitungkan, ya, pelanggannya itu dari latar belakang apa dan bagaimana. Dia itu pedagangnya di mana. Kalau misalnya contoh di pasar pagi, ya, dia menjual barang-barang yang katakanlah di bawah harga 100.000. Kemungkinan kan dia juga nggak akan pakai kris dan kartu kredit dan lain-lain. Mungkin dia pedagang-pedagang yang mungkin di mall, ya, harga-harganya itu ratusan ribu, jutaan, ya. Nah, itu kan kadang resikonya kalau menerima uang cash itu seperti itu. Ya, belum lagi nanti dia harus setor ke bank lagi, ada risiko lah, ditilep lah, apa dan sebagainya. Nah, memang sebetulnya kan yang tidak mau itu uang tunainya, tapi transaksinya tetap rupiah, ya, kris, kartu kredit dan sebagainya tetap rupiah, ya. Jadi sebetulnya BI pun tidak berhak melarang, menghukum apalagi, ya. Kenapa? Karena ini memang transisi, ya, kita transisi dari uang kartal ke uang giral, ya, kalau bisa cashless, dan itu sebetulnya sangat memudahkan masyarakat. Tapi memang bisa diakui masyarakat Indonesia itu berbagai macam, ya. Ada orang-orang yang mungkin kurang melek teknologi, orang-orang tua, ya, nggak ngerti, tidak suka seperti itu. Yang namanya belanja ya uang cash, kecuali miliaran, ya, mau nggak mau mereka mau pakai cek atau pakai yang non tunai, ya. Jadi Bank Indonesia harusnya bijak. Selama transaksi itu dalam mata uang rupiah, mau dengan uang kartal atau giral, ya nggak masalah. Dan risiko ditanggung oleh pemilik toko khususnya. Ya, syarat gitu aja. Menurut saya sih dikasih pilihan saja, gitu. Terus ada ketentuan yang jelas, batas-batasnya berapa untuk yang tidak cash, gitu. Karena mungkin perlu juga untuk jumlah besar itu jangan cash, itu untuk mencegah supaya nggak beli dengan hasil pencucian uang itu yang biasanya mereka simpan cash banyak di rumah itu. Itu yang menyebabkan uang beredar itu kurang, gitu. Jadi kayaknya deflasi, orang nggak bisa belanja karena nggak punya uang, gitu, karena yang beredar kurang.
Tidak semua sektor bisa diberlakukan seperti itu, Mbak. Masa tukang gorengan, tukang rujak atau tukang gado-gado Mbak berlakukan seperti itu, Mbak. Jadi artinya wacana ini digulirkan untuk elit-elit toko yang punya akses seperti itu gitu loh. Seperti perbankan atau toko-toko yang menggunakan kerjasama dengan QRIS itu. Saya kira itu aja pertimbangannya gitu loh. Buat mereka yang biasa melakukan oke, tapi nggak semuanya bisa diberlakukan. Rupiah tetap menjadi alat pembayaran yang sah. Saya kira begitu, demikian. Tanya melanggar hukum memang benar, apa harusnya benar-benar disosialisasikan benar-benar. Memang udah tahu, tapi nggak tahu melanggar hukumnya pidana, ada kurungan, denda berapa, nggak tahu kan? Ya harusnya memang kalau betul-betul hukumnya ditegaskan, mungkin para pengusaha tidak akan main-main, ya nggak? Karena itu alat tukar yang sah oleh negara, ya nggak? Kayak QRIS apa yang lainnya itu kan ibaratnya belum ada payung hukumnya juga, ya enggak? Jadi kembali lagi saya bilang, kalau kita mau dihormati mata uang kita, hormatilah mata uang kita ini. Kita di negara kita, jangan kita di negara kita kok uang rupiah kita tidak dihargai sama sekali. Dolar aja walaupun dia besar tapi mereka masih dipergunakan. Tidak mentang-mentang dia besar tapi dia nggak boleh pakai ini pakai itu. Tunai mereka masih pergunakan. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau mau pakai QRIS juga nggak mungkin lah untuk semuanya rakyat kita ini bisa memakainya. Kayak di pedalaman, kayak di perbatasan, kayak di kampung-kampung di kita pedalaman Jawa juga masih belum bisa kayak begitu. Jangan kan di kampung pedalaman, di Jakarta saja para pedagangnya juga belum tentu memakai mereka semuanya. Jadi kita ini ya itu kembali lagi dari pemerintahnya sendiri harusnya ada tegas payung hukumnya itu kepada pemakainya ini, para pengusahanya juga. Kalau tidak ya mata uang kita itu sama dengan dilecehkan. Soalnya nggak ada harganya mata uang tahu itu. Yang berharga ini mata QRIS, kartu kredit ini. Jadi mata uang itu udah dianggap sepele lah rupiah kita ini. Padahal itu mata uang sah yang alat tukar yang resmi diakui oleh negara. Dasar hukumnya apa kalau kita ingin melaporkan kita sewaktu-waktu ditolak kita mau bayar tunai? Itu ya yang ngejelimetnya kan nanti misalnya ada ini itu pas kita mau ngelapor apa buktinya? Itu saja Pak Kas. QRIS itu bukan mata uang tapi metode pembayaran ya. Ya metode pembayaran bisa macam-macam, bisa QRIS, bisa apa, debit, bisa nomor rekening, bisa ya debit, bisa kartu kredit, dan bisa yang lain-lain. Gitu. Menurut saya sih pemerintah ini menurut saya kan sekarang udah zaman digitasi ya Mbak ya, nggak bisa dihindari ya. Namanya pembayaran itu ke depannya itu akan seperti itu. Nah menurut saya kalau pemerintah bilang melanggar hukum, bagaimana dengan sistem pembayaran e-tol, e-money, di jalan tol, di kartu, di kereta api, di busway? Berarti semua pemakai e-money e-tol melanggar hukum dong, karena dia membayarnya nggak cash, karena diwajibkan. Tol diwajibkan pakai e-money, di kereta api kemarin saya juga pakai tab-nya pakai e-money, di KRL semuanya begitu. Berarti semuanya melanggar hukum. Itu peraturan BI itu aneh-aneh ya menurut saya. Kalau menurut saya itu ya emang kedepannya bakalan semua digital gitu, yang mempermudah konsumen lah gitu. Karena kalau konsumen nyimpan duit cash juga di tokonya beresikonya besar sekali. Bisa dirampok, bisa dicuri, nah gitu aja, bisa dapat uang palsu, itu malah merugikan konsumen. Udah berapa banyak tuh konsumen kalau misalkan jualan yang untungnya puluhan ribu, dia tiba-tiba dapat uang palsu 100.000, udah untung dia satu hari itu habis. Ya terima kasih. Jadi kan kalau QRIS itu sebenarnya sistem untuk mempermudah pembayaran. Iya. Itu kalau yang di mall, di toko-toko mau pakai QRIS silakan, nggak apa-apa. Itu menghindari korupsi segala macam, supaya laporan juga mudah. Itu oke, bagus kok, ya kan? Jadi jangan digeneralisasi. Artinya jangan semua disuruh pakai QRIS. Itu siapa sih yang punya ide untuk mengusulkan harus pakai QRIS pembayaran? Itu siapa? Idenya siapa itu loh?
bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil yang masih menerima tunai atau cash, ya kan? Lalu mengenai BI-nya sendiri kan istilahnya melanggar hukum, ya karena BI itu benar tujuan dia untuk memperkuat mata uang rupiah, makanya harus terjadi transaksi cash, gitu. Jadi maksud daripada BI memberikan peraturan itu tujuannya supaya itu uang kita rupiah kuat, gitu loh. Makanya jangan dijadikan satu usulan bahwa pembayaran semua harus kris, biasa aja seperti yang sekarang terjadi aja. Jadi nggak usah ada tema-tema harus pakai kris, harus begini. Tetap kita cinta rupiah supaya ekonomi kita tetap kuat, mata uang kita kuat, gitu. Iya, memang itu hukumnya harus ditegakkan. Karena pembayaran tradisional itu uang kartel namanya ya. Uang biasa. Ya harus dong. Bagaimana pasar-pasar tradisional ya kan? Iya, yang masih pakai itu. Ya, yang pertama, yang kedua, yang gaptek gimana? Harus bayar pakai uang itu elektronik. Ya, jadi kita dukung pemerintah supaya ditegakkan hukumnya. Yang menolak itu ya dikenakan sanksi hukum lah. Jadi biarlah kedua mata uang tersebut bisa digunakan ya. Kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit lah. Soalnya pedagang-pedagang tradisional ini bagaimana ya? Dan pedagang tradisional kan lebih banyak daripada pedagang-pedagang besar itu. Kalau menurut saya sih, kalau masalah itu sebenarnya gini ya. Kalau menolak sih mungkin kayak saya mungkin enggak ya. Cuma mungkin mencari uang tukaran uang kecil mungkin yang agak susah, yang agak sulit itu loh. Jadi mungkin menurut saya sih baiknya sih dari pihak Bank Indonesia mungkin bisa memperbanyak juga ya untuk tukaran uang kecil ya. Jadi istilahnya bisa menambah kepercayaan dari pedagang itu sendiri, atau tidaknya mungkin bisa membuat tuh masyarakat yang mungkin pedagang-pedagang di bawah itu dia istilahnya mau menggunakan pakai uang tunai ya istilahnya. Karena kalau bagi mereka kalau misalkan pakai kris atau apa itu kan istilahnya bisa lebih gampang ya, tidak perlu untuk cari uang tukaran gitu. Satu sisi juga mungkin uang dari uang palsu ya mungkin. Itu salah satu mungkin tugas dari Bank Indonesia untuk ya memperlancar dan mengawasi untuk beredar uang palsu, gitu aja sih. Makasih. Ya menurut saya kan emang awalnya itu kan emang dari uang kertas ya, ya kan. Jadi menurut saya emang itu berlaku sah. Jadi ya itu kan tergantung dari pedagang itu. Kalau misalnya dia nggak mau terima tunai, berarti orang nggak bisa bayar, berarti kan nggak jadi jualan gitu kan, nggak dapat untung kan. Itu kan ruginya dia sendiri gitu. Menurut saya sih digital itu bukan berarti pengganti ya, kayak itu sebagai pelengkap lah, kayak emas sekarang. Ya mau uang digital kayak gimana, emas juga nggak bakal kalah lah sama digital. Jadi intinya digital itu bukan menggantikan, jadi melengkapi gitu. Kalau misalnya kalau pedagangnya dia nggak mau terima tunai ya mungkin dia beralih ke konsumen, beralih ke yang bisa terima tunai gitu aja kan. Jadi harus luas lah gitu menurut saya sih gitu. Jadi kalau ditanya nggak mau duit, Mary tanya mau duit nggak, Mer? Mau dong. Itu dia. Logikanya kan begitu. Mau duit nggak? Kalau nggak mau duit ya nggak usah dagang, selesai. Kita balik tanya, BI bener nggak? Bener. Undang-undangnya ada, tetapi pedagangnya yang nggak bener. Mau tahu contoh pedagang nggak bener? Kembalian dikasih permen. Bener nggak itu pedagang? Besok saya kumpulin permennya, saya beli barang dah. Dia terima nggak itu permen? Marah dia, Pak. Dia marah, betul. Orang datang, kalau kata Akong betul, lu kasih duit kok lu tolak. Lu siapin alternatif. Mengenai masalah penyelenggara tol nggak pakai uang, itu lihat dah
pakai uang macetnya kayak gimana, ya enggak? Kita dengan disinkronkan ya disosialisasikan aja ke orang-orang, ayo yang mau tunai boleh ya, jangan dibilang enggak, ngaco aja, ya enggak? Jadi kalau bicara legalitas, benar legalitasnya. Apakah kita datang bawa dolar diterima? Pasti juga diterima, jangan-jangan, bener nggak? Karena sebegitu doyannya sama dolar. Jadi kalau bicara rupiah, yes, mata uang kita rupiah. Jadi harus ikut rupiah. Kita kan nggak menganut sistem barter. Nah, jadi kalau dibilang digitalisasi aman nggak? Enggak juga. Banyak kok penipuan pakai pura-pura sudah transfer padahal enggak. Sama sebenarnya itu hanya mekanisme, tetapi yang dimaksud oleh BI itu jangan ditolak rupiah. Itu. Jadi harus dibedakan efisiensi sama penolakan rupiah. Dari saya sih itu. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin bersama Anda.